Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang seorang narasumber yang juga merupakan sahabat saya yang dikenal sebagai sosok yang si paling A1. Siapa lagi kalau bukan Bung Harpa. Welcome, Bang. Thank you, Bung Binder. It's an honor to have this moment again. Terima kasih banyak, Bang, sudah meluangkan waktunya untuk kembali datang ke studio Triple B. Dan saya, teman-teman, selalu mengikuti konten dari Bung Harpa. Dan banyak sekali yang masuk ke TikTok juga, yang FYP, yang banyak cuplikan-cuplikannya. Ya kan, ada juga kritikan yang halus, ada juga yang sedikit pedas. Ya, tapi itu wajar lah. Ya kan, jadi teman-teman di episode kali ini, kami akan kembali membahas tentang Timnas Indonesia, tapi bukan tentang pertandingan dari Timnas Indonesia kita. Karena Timnas Indonesia kita masih akan bertanding nanti pada bulan Juni kan? Ya, tanggal 5. Tapi yang akan kami bahas di episode kali ini adalah tentang 32 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk mengikuti TC di Bali, dan juga tentunya tentang hal-hal lain yang terkait dengan pemanggilan pemain-pemain tersebut. Oke Bang, bisa kita mulai? Hajar. Oke, ini banyak nih pertanyaannya. Ini kritis semua nih. Jawabannya juga banyak sih. Banyak kan, oke, siap. Tapi kita belum ada settingan ya, nggak ada. Nggak ada. Ini murni ya, natural ya. Natural. Oke, jadi pertanyaan pertama gue nih Bang. Ini gue minta tolong lu jawab juga secara jujur, oke? Oke. Di tengah sekarang kemajuan dari timnas kita, yang kita tahu ranking FIFA-nya ya teman-teman ya. Kalau grafisnya ini kan lagi naik ya, ranking FIFA-nya lagi naik. Dan sekarang timnas Indonesia kita punya harapan yang real, jadi ini bukan harapan palsu nih. Punya harapan dan juga peluang yang real untuk bermain di Piala Dunia, Bang. Iya. Tahun 2026. Dan menurut gua, ini adalah momen emas bagi Timnas Indonesia kita jika bisa main di Piala Dunia. Karena untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di 3 negara. Betul kan? Betul. Kanada, Amerika, dan juga Meksiko. Ini momen emas nih, kalau bisa masuk nih. Ini akan tercatat terus nih di sejarah. Iya. Oke? Nah, di tengah kemajuan Timnas Indonesia kita, boleh gak sih kita sebagai pecinta dari Timnas Indonesia mengkritisi permainan dari Timnas dan juga dari para pemainnya jika memang kita melihat ada yang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi atau mungkin rencana dari pelatih. Nah, ini diperbolehkan gak sih? Iya. Kalau kita mau jujur ya, sebenarnya PSSI, Timnas, sampai saat ini kan, bahkan juga mungkin kalau kita mau bicara Liga 1, itu kan tidak terlepas dari koreksi masyarakat yang selama kita nonton bola, mungkin sejak tahun 80-an akhir, 90-an awal, 90-an, era dari dulu Galatama, segala macam sampai sekarang itu kan karena koreksi-koreksi itu. Koreksi dan masukan juga. Tentu koreksi atau kritik dengan hujatan itu beda. Betul. Itu yang perlu dipahamin ya. Nah, yang kedua juga, memang kita tidak bisa memaksakan kritik kita untuk diterima sama orang lain, tapi orang lain juga tidak boleh melarang kita untuk mengkritik. Itu jadi let's agree to agree and disagree. Nah, apakah tim nasional kita saat ini sudah berkembang? Kita semua sepakat yes. Ya, dengan pendekatan naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Kita sekarang sangat dihormati, punya harapan seperti yang Bung Binder tadi katakan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi along the way pasti ada kekurangan-kekurangan juga. Iya, wajar lah ya. Wajar dan nggak apa-apa, itu kita koreksi. Dan selama kita menyampaikannya dengan kata-kata yang baik dan memang karena kita tujuan untuk mau mendeliver pemikiran tersebut, ya nggak apa-apa gitu. Memang yang harus dipikirkan adalah kita harus menyampaikannya dengan baik. Ya, kadang-kadang mungkin kita kebawa emosi, Bung. Saya juga sering nonton Triple B, Bung juga kadang-kadang semangat juga, nggak apa-apa juga gitu. Jadi ya pada dasarnya seharusnya sih sah-sah aja, seperti itu. Kenapa gue tanya pertanyaan ini? Karena setiap kali gue mengkritisi, jadi bukan menghujat, seperti yang tadi lu ngomong. Ya, setiap kali gue mengkritisi, apakah itu tentang pemain, pelatih atau juga permainan, sepertinya. Ya kan, ini gue tidak menuduh. Sepertinya ada penumpang gelap di channel gue. Iya serius, karena tiba-tiba tuh serangannya bertubi-tubi. Kok sepertinya sama ya di... Sama-sama juga ya. Juga. Gue bingung juga, kenapa? Padahal gue tidak menghujat, gue mengatakan sesuai yang gue lihat. Banyak juga yang agree. Tapi banyak juga yang aneh-aneh ini komennya. Kan? Sebenarnya kalau mereka mengcounter diskusi itu, artinya Bung, saya punya hipotesa.
saya nggak setuju si A ini bagus misalnya. Ya orang tinggal counter aja dengan argumen dia. Oke. Tapi kalau kemudian dia menyerang personal kita, apalagi rasis, nah itu yang tidak boleh. Iya, bukan cuma rasis, Bang. Body shaming juga Body banyak. shaming, Iya, kata-kata kasar, betul, itu yang betul. enggak. Kita berdiskusi secara keras idenya, pemikirannya. Iya. Apapun itu nggak masalah. Nah, cuman kalau udah ngatain, udah menghina, apalagi rasis, body shaming, wah itu beda. Iya, saya juga berharap teman-teman juga bisa lebih bijak lagi ya. Bukan cuma di channel Triple B, tapi di semua channel. Iya. Jadi kami semua sebagai pengamat juga bisa memberikan sudut pandang kita dengan tenang. Iya. Ya kan, kalau enggak nanti yang gue khawatirkan, Bang, banyak yang akan takut juga mau ngomong. Banyak. Loh iya dong, kalau Iya. memang tiba-tiba netizen kita ini marah-marah, padahal betul mainnya jelek, kenapa gak kita Iya. ngomong jelek? Iya. Kalaupun mereka nggak setuju nggak apa-apa dengan kritikan Tapi di kita, counter, tapi ya kan, counter aja harusnya, iya. pemikirannya gitu. Nah, Oke. sedikit saya mau cerita, Bung. Oke. Kita masih ingat dulu waktu kita gagal lolos ke Olimpiade tahun lalu. Nah, itu kan kemudian akunnya negara lawan kita gini tuh diserbu dengan kata-kata yang saya bacanya aja malu, Bung. Nah itu, kenapa ya seperti Nah, itu? itu yang gimana ya? Kalau saya bilang oke lah. Sampel error itu selalu ada dalam setiap entitas. Iya. Setiap negara, setiap kelompok. Tapi itu banyak loh yang ngelakuin, Bung. Iya. Bahkan gak usah jauh-jauh, Bung. Bukan Bawang Liga 1 kemarin saudara kita Yakob Sairi itu, Sairi bersaudara, Iya. baru mengalami hal yang itu pemain timnas loh. Iya. Saya mau wawancara dia beberapa kali. Oke, orangnya oke. baik, Baik. soft spoken, Iya. kemudian juga total kalau bermain buat timnas. Iya. Kok dihujat gitu. Iya. Nah, ini yang mungkin jadi catatan buat kita semua, termasuk juga buat saya dan Iya betul, Bung Binda. betul. Maka itu, gue nanya pertanyaan ini biar juga viewers dari channel YouTube Triple B juga memahami pentingnya untuk memberikan komentar, Iya. ya kan? Dan jangan sampai salah sasaran. Iya. Jangan juga kalian marah dengan orang lain, tapi dilampiaskannya kepada kami sebagai pengamat. Sering itu. Nah itu sering banget, tapi ya udahlah, ya kan jangan Res- jangan berlarut-larut Iya. juga, ya kan nanti dibilangin gue baper, Iya. ya kan? Padahal gue gak pernah tutup kolom komentar loh. Nggak pernah sama Nggak sekali. pernah, iya buat apa kita takut, ya kan? Emang ada yang tutup, Bung ya? Nggak tahu gue. Oke, Ya. anyway, ini sekarang terkait dengan pemanggilan 32 pemain Oke. oleh Patrick Kluivert, ya. Ini adalah jumlah pemanggilan pemain yang lebih banyak daripada sebelumnya untuk pertandingan yang sebelumnya melawan Australia dan juga melawan Bahrain. Pada saat itu Patrick Kluivert memanggil total 27 pemain, kemudian gabunglah sebelum matchday Joey Pelupessy dan juga Dean James. Iya. Kali ini dia memanggil 32 pemain untuk TC sebentar saja kan di Bali kan, Iya. kemudian balik ke Jakarta main lawan China. Nah kalau sepengetahuan gue biasanya memanggil pemain lebih dari 30. Biasanya nih ya, ini kalau sepengetahuan gue mungkin juga gue salah, silakan dikoreksi, adalah jelang sebuah event. Ya. Piala Asia, Piala AFF, atau Piala AFF U23, Iya. seperti itulah. Nah, kalau menurut lo, apa pertimbangan dari Patrick Kluivert memanggil sebanyak ini, 32 pemain? Karena nanti yang akan masuk ke DSP, atau daftar susunan pemain, Iya. ya kan? Atau final squad lah, bisa dikatakan, yang akan duduk juga di bangku cadangan, itu kebalikannya. Dari 32, 23. Iya, iya. Tapi yang dipanggil adalah 32 pemain. Apa nanti akan ada kejutan di DSP? Ya, pertama nanti ini akan dikerucutkan menjadi 30. Ini dulu, biar Oke. teman-teman paham kita semua ya. Itu H-7. Oke. Jadi hitung sendiri nanti, mungkin sekitar tanggal 29 atau 30 Mei. Oke. Itu akan ditetapkan 30 pemain. Oke. Nanti di hari H, itu 23 yang dimasukkan Iya. DSP. Iya. Jadi 7 nanti di tribun. Kalau ada Oke. perubahan gitu Standby, ya. standby. Standby. Iya, oke. Karena kan nanti ini untuk 2 match Iya, sekaligus iya, melawan iya. Jepang ya. Nah, terkait dengan pemanggilan pemain yang cukup besar menurut saya pribadi setuju, Bung. Oke. Kenapa? Karena ini sekaligus untuk memberikan kesempatan bagi beberapa pemain yang muda atau minim pengalaman atau bahkan belum main sama sekali di timnas untuk merasakan atmosfernya. Oke, contoh? Reza Arya, Oke. ya penampilannya bagus, memang bagus. Tapi kan kalau kita pikir-pikir sebenarnya sudah ada Hernando Ari, sudah Iya. ada Nadeo, Iya. sudah ada Emil. Martin Price memang di pertandingan pertama nggak Betul, bisa main kan. betul. Nah, dengan dia merasakan atmosfer itu, tentu dia sudah terbiasa. Regenerasi. Jadi Oke, untuk oke. lebih jangka panjang, ya ada beberapa pemain lain lagi. Nah, kalau saya lihat itu satu sisi positif ya. Meskipun klub ini jadi dua sisi nih melihat ini, Bung. Oke. Harga jadi naik nih. Iya, betul. Karena dipanggil timnas. Pasti dipanggil timnas naik. Walaupun belum tentu main. Waktu belum tahu, tapi begitu dia dipanggil timnas, begitu surat pemanggilan Iya. itu masuk ke klubnya, Value ya? Value-nya pasti naik. Oke. Nah, ini satu sisi juga yang ya kalau kita mau lebarin, tapi kan kita bicara timnas ya. Ini kan yang akhirnya sempat membuat klub-klub merasa pengeluaran mereka terlalu besar ya untuk membayar pemain-pemain lokal.
Akhirnya mereka menyarankan 11 pemain itu, tapi itu nantilah kita Itu lihat nanti, dulu. nanti, Nah, nanti, jadi oke. kalau menurut saya sih lebih kepada untuk jangka panjang, untuk membiasakan para pemain-pemain yang minim minute play ini untuk bisa merasakan atmosfernya. Oke, berarti belum tentu ada kejutan juga dong nanti di DSP. Saya rasa di DSP nggak terlalu ada kejutan, bahkan 32 pemain ini pun menarik juga nih untuk kita diskusikan siapa kira-kira 2 pemain yang akan dicoret kan begitu. Nah, oke. Dari 32 pemain yang dipanggil, yang gue cek, ada 11 pemain yang bermain di Liga 1. Oke, 11. Ini jumlah yang cukup banyak dan gue pikir bagus juga. Artinya Patrick Kluivert memang memantau Liga 1. Ya kan, jadi dia juga panggil pemain-pemain yang bermain di Liga domestik. Kalau di pertandingan sebelumnya yang terakhir, lawan Bahrain, Bang, hanya 4 pemain yang masuk ke DSP. Dan yang main hanya 3. Hernando Ari gak main. Ya kan, yang main Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, dan Ramadan. Ricky Kambuaya dan Ramadan sebagai pemain pengganti, Rizky Ridho dari awal. Nah, dari 11 pemain ini yang dipanggil, yang bermain di Liga 1, sebelum nanti kita ke pemain yang abroad. Oke. Dari 11 pemain ini, kalau menurut versi lo, ya, gak masalah ya teman-teman ya. Kan boleh dong. Bung Harpa juga menyampaikan pendapatnya ya. Jadi kalian kan juga punya pendapat kalian masing-masing ya. Oke, kalau menurut versi lo, kira-kira siapa aja nih pemain yang akan masuk ke DSP? Jangan ke 30 pemain deh, yang ke DSP. DSP ya, oke. 23 pemain. Pertama udah pasti Rizky Ridho. Oke. Rizky Ridho udah pasti. Hampir pastilah, kecuali dia cedera ya. Kita amit-amit. Kemudian Ricky Kambuaya. Oke. Ya dia udah buktiin waktu lawan Bahrain walaupun main sebentar. Betul. Tapi perform. Kemudian Yakob, setuju. Oke. Yakob sama Yance ini kadang-kadang nggak bisa dipisahin, Bung. Bisa juga. Ini dua-dua. Ini benar-benar saya dengar kisahnya nih dalam segala hal ya. Oke. Ini mereka selalu bareng ini. Kemudian Ramadan Sananta. 5. Oke. Satu lagi Egy. Oke. Egy karena ada kemungkinan dia akan melapis posisi second line. Karena di situ kan kita kehilangan Marceng di match pertama dan juga kehilangan Ragnar. Udah firm itu. Jadi that's why bahkan Patrick Kluivert manggil kembali kan Lili Pali yang udah absen hampir 2 tahun kan. Jadi kenapa itu saya mengatakan para pemain yang tadi saya sebutkan dari Liga 1 itu sangat mungkin untuk masuk DSP. Mungkin teman-teman tadi ketika mendengar nama Ramadan Sananta agak sedikit kurang sepakat mungkin itu nanti ya. gue mau nanya. Nah, tapi menurut saya begini, kadang dalam memanggil tim itu memanggil pemain di tim nasional itu mungkin dia bagus banget gitu ya. Tapi di posisi itu dia tuh menumpuk. Oke. Atau sebaliknya, dia biasa-biasa aja. Tapi di posisi itu nggak ada. Memang diperlukan. Itu yang namanya demand supply kan. Jadi harus ada equilibrium, keseimbangan gitu. Oke. Contoh balik lagi soal Lili Pali. Menurut saya setuju dia dipanggil. Kenapa? Karena kita di posisi itu kering. Oh sama. Sama. Gue setuju juga. Enggak, gue setuju. Dan ini nggak ada rencana, ini salamannya. Saya kaget dari salaman. Karena gue kan udah ngomong di konten gue setuju. Oh, oke. Gue setuju. Karena ya kita kehilangan tadi di posisi yang mirip-mirip ya. Ragnar. Ini Ragnar apple to apple banget posisinya. Karena kalau kita lihat main di Borneo, Lili Pali terutama musim lalu, dia kan cetak double ya, double digit gol dan double digit assist kalau nggak salah. Iya. Malah banyakan assist kalau nggak salah. Kan gayanya gitu dari kiri, kemudian cutting inside, biasanya dia umpan lob dia. Nah, jadi kita perlu di posisi Ragnar. Atau bahkan bisa gantikan juga posisinya Marceng. Makanya dia dipanggil kembali dan dia punya pengalaman. Oh iya, jelas. Punya pengalaman lama membela timnas dan ini orang mentalitasnya, Bung. Menurut saya terkesima melihat dia sebenarnya itu dia berapa kali mungkin udah 10 tahun ya dia bela timnas dari 2013 kalau nggak salah. Iya dari 2013. Tapi saya paling terkesima ngelihat penampilan dia di di mana tuh di stadion di Bekasi sana di Karawang waktu kita Asian Games lawan WEA. Itu dia mainnya di sana sangat luar biasa. Oh iya, yang Luis Mia latih. Iya, yang kita Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab kita kalah penalti kalau nggak salah. Penalti. Dua-dua itu. Tuh kita ketinggalan 2 kali di situ. Oh, ini orang komitmennya luar biasa. Terus yang saya dengar juga dia menjaga disiplin dan asupannya itu sangat bagus. Ini udah lama saya bilang. Gitu. Nah, makanya dia bisa main sampai umur segini. 35. Dan yang paling menarik menurut saya, mentality apa? Dia nggak dipanggil waktu zaman Sintayong 2013 terakhir dia main tuh. Enggak, dia main terakhir 2013. 2023. 2023 lawan Turkmenistan, betul. Dan bagus dia mainnya waktu dia masuk pemain pengganti. Abis itu nggak dipanggil kan? Iya, nggak dipanggil. Tapi dia nggak pernah keluar-keluar, Bung. Nggak pernah. Nah, orang lain yang berkoar. Lah benar kan? Iya benar. Orang-orang lain berkoar. Benar. Tapi dia santai aja. Betul. Nah, itu yang saya bilang attitude. Makanya saya bilang 100% saya setuju. Dan saya berharap pengen banget ngeliat dia main. Mungkin nggak dari awal ya, mungkin karena umur dia kan
nggak bisa bohong lah. Mungkin juga pemain pengganti. Atau mungkin main dari awal tapi nggak sampai selesai. Ya, antara itu ya, karena ya, dan dia baru balik dari cedera. Betul. Baru 2 pertandingan kalau nggak salah betul, gitu. Jadi itu beberapa pemain yang menurut saya tadi Lili Pali udah jadi 7 lah ya. 7 berarti yang Lili 7, Pali. 7, Gitu. iya, 7. Jadi dari 7 ini kalau menurut lu yang bisa menjadi starter siapa aja? Ya, Rizky Ridho. Rizky Ridho udah pasti lah. Rizky Ridho, Yakob itu apa masih bisa. 50-50? Kevin Dix bisa main nggak sih? Kevin Dix 50-50 juga. Belum tentu 50-50. juga. Ya makanya kan dia tetap dipanggil ke timnas kan. Iya. Kalau Ragnar kan udah game over lah musim ini. Kalau Kevin Dix itu 50-50. That's why Patrick Kluivert masih manggil. Meskipun kita nggak tahu ya, nanti mungkin ditunggu sampai H-7. Ya mungkin dilihat kondisinya, dilihat. Kalau nggak bisa juga dicoret. Kalau emang nggak bisa main, iya, buat kalau apa? nggak bisa main ya betul. Iya, mendingan dimasukin yang Masukin lain gitu. pemain lain ya. Yakob saya pribadi pengen juga melihat dia karena di Malut dia menurut saya ini adalah salah satu musim terbaik dia. Malah mungkin terbaik dalam sejarah dia. Saya ngikutin dia sejak dari Papua, Bung, Liga 3. Ngikutin dia tahu dikit-dikit. Sampai dia berkembang di bawah Janur di Barito Putra. Dan saya lihat ya satu pertandingan yang paling saya ingat ketika Malut mengalahkan Persis Solo 3-0 kalau nggak salah. Pokoknya dia cetak hat-trick 8 menit. Yang menarik adalah di posisi dia sebagai AMC. Dan saya sempat ngomong dengan Coach Imran, Coach, ini kenapa kok bisa ada kepikiran? Ternyata dia udah perhatiin dari dulu. Dan di pertandingan itu bukan soal 3 gol dalam 8 menit yang dia cetak, tapi bagaimana dia ikut ngepres, bagaimana dia ikut mendeliver bola, bagaimana dia ikut membangun serangan. Ini yang saya pikir, oh ini orang luar biasa berarti. Jadi team player. Team player, betul. Nah, bukan individu lah. Bukan, mungkin Yance Sayurinya agak susah ya, karena saingan dia kan di kiri ada Calvin Vernon dan lain-lain kita tahu lah. Nah, Yakob Sayuri dan mungkin satu lagi yang mungkin masuk tuh Egy. Kita bicara Liga 1 ya teman-teman Liga 1 ya. Ya, antara itu. Kalau Rizky Ridho saya pikir 99,9% ya. Ya, kemungkinan dia main starter. Main, Satu lagi antara Egy dan Yakob. Oke, kita kan sudah bicara tentang pemain-pemain yang bermain di Liga 1. Sekarang tentang pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Ya kan, yang sudah pasti gak bisa main adalah Ragnar Oratmangun, Marcelino, dan Martin Paz. Martin Paz, ya tentu Emil lah. Akan masuk, ya kan? Memang dialah kandidatnya, ya kan? Apalagi klubnya Palermo itu kan udah nggak lolos kalah kan? Kalau namanya udah kalah, Juve Stabia. Juve Stabia kan? Jadi dia bisa datang lebih dulu kan? Sebelumnya kan yang dikhawatirkan dia datang mepet, ya kan? Jadi dialah yang akan main, oke? Nah, ini yang menjadi diskusi dan juga perdebatan lah ya, karena netizen kita kalau gak debat nggak makan, iya kan? Kalau di sosial media kan rame kan, kadang-kadang berdebat juga sama gue, tapi gue gak bisa jawab, karena gak kenal orangnya. Kalau kenal kita panggil, ya kan, duduklah di sini ngobrol, ya kan. Jadi perdebatannya seperti ini. Kapan Cyrus Margono ini akan dipanggil? Aduh, ini... Apa lu sebagai Mr. A1 ada info apa lo? Karena kan saya ingat gue, itu pernah ada postingan di sosial media yang... Pelatih kipernya kan? Pelatih kipernya yang sebelumnya di Dewa United kan, ketemu dia. Dan dia main di Liga Kosovo kalau nggak salah, betul. Liga 1-nya itu. Liga 1, Dukak Gini nama timnya. Oke. Dan baru saja dibawa selamat dari degradasi. Oh begitu? Iya, di pertandingan terakhir dia menang 3-1 dan mainnya bagus. Saya nonton, bukan katanya. Iya, lu kan hampir tiap minggu saya nonton itu. Walaupun kadang-kadang cuplikan, kadang-kadang live ya. Oke, apa ini? BTS-nya, behind the scene-nya. Kalau yang membaca gerak tubuh tahu nih, saya naik napas nih. Berarti ini pertanyaan yang berat nih. Nggak nyangka juga nanya nih. Ya sekarang saya bicara formal aja deh. Ya, karena ngeri-ngeri sedap juga nih kalau kadang-kadang ada yang kita tahu bisa kita ungkapkan, ada yang kadang-kadang enggak. Ya saya ungkapkan aja lah bahwa pertama penampilan dia sangat konsisten. Sangat bagus dalam arti apa? Sebagai kiper dia menghalau bola lah ya. Tapi build up serangannya, Bung. Sorry gue interupsi. Kenapa netizen kita pada nanya? Karena Martin Paz-nya nggak bisa main. Betul. Karena itu mereka nanya. Iya, karena kalau sebenarnya Emil, jujur ya kalau menurut saya ya, deputi berikutnya yang paling pas Cyrus Margono. Oke, lanjut. Terus setuju lagi nggak? Ya, setuju dong, setuju. Karena gue ada muat di IG story gue tentang Cyrus Margono, ya mungkin sekarang sudah hilang ya, karena sudah 24 jam lebih. Yang lagi passing bola dari belakang. Dan gue tulis goalkeeper modern. Yang bisa yang bisa bagi bola lah. Bisa bagi bola. Dia kalau dapat bola dia nggak panik ya kan? Iya, betul. Terus dia umpannya bagus juga. Dia punya kemampuan itu juga. Umpan-umpan tanggung. Nah, dia lengkap. Tingginya kalau nggak salah. Jadi kiper kita itu, kiper diaspora ya. Itu kalau nggak salah tingginya itu urutan tuh. 191 tuh Martin Paes, Emil 192.
Sirius itu kalau nggak salah 193, 194. Oke, sorry. Ball playing goalkeeper. Ball playing itu yang gue goalkeeper. tulis. Ya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya saya juga bingung dia memenuhi semua syarat gitu. Tapi Untuk saat ini iya, sesuai kebutuhan. dan kecuali kalau Martin Paes-nya bisa main, Iya. ada Emil, ya Udah udahlah penuh cukup lah. lah. Iya, udah cukup. Nadeo Iya, sama iya, betul. sama Hernando bisa iya, lah untuk bisa, mengikuti bisa. ketiga dan keempat ya. Oke. Nah sebenarnya ini Bung ya, saya mau cerita sedikit nih. Waktu kita diundang ke Menara Dana Reksa, Oke. itu saya tanyakan itu Bung. Oke. Saya tanyakan itu langsung ke Pak Erick Thohir. Oke. Saya tanyakan karena saya tahu beliau sangat concern dengan Iya, tim iya, nasional iya. kita. Dan saat itu ya mereka gimana ya, saya bilang jawabnya diplomatis lah. Oke. Nanti akan kita kasih Akan tahu, ditinjau lah akan ya. dikasih tahu Akan ke Patrick ditinjau, ya. Kluivert. Akan dilihat lah. Ya, Akan memang dimonitor. jawaban formalnya Ya ada- mungkin betul akhirnya dimonitor kan? Iya betul, akhirnya dimonitor. Akhirnya dimonitor ke betul. sana, kan? Meskipun nggak dipanggil, ya memang Iya. sih kalau jawaban yang paling umum yang kita sering dengar dan mungkin teman-teman spontan tadi langsung ke pop up, itu kan hak prerogatif pelatih. Ya kalau itu Betul. udah pasti. Iya. Ya kita nggak usah, kalau itu mah nggak usah diskusi kalau gitu kan. Iya, tapi mereka kan mempertanyakan. Iya, netizen. mempertanyakan dan kita kan mengulas ya, Iya. menyajikan data Iya. juga. Ya sebenarnya sih menurut saya agak sangat disayangkan gitu loh. Alasan yang sebenar-benarnya kita nggak akan pernah tahu. Iya. Ya, dan ini memang akan menimbulkan asumsi-asumsi macam-macam gitu Iya, ya. iya. Cuman kalau buat saya intinya, buat saya pribadi nih, Iya. seharusnya dia sangat layak untuk dipanggil ke timnas. Terutama saat Martin Paes harus absen satu match. Itu. Gitu. Jadi kita bisa punya kualitas goalkeeper yang memang standar Eropa. Itu Iya. maksudnya. Karena sekarang kan timnas kita kan standar Eropa nih. Iya, iya. Karena banyak pemain yang bermain di Eropa. Iya. Ya kan banyak sekali. Mayoritas bermain di Eropa. Maka itu sekarang timnas kita progresnya kan luar biasa. Iya. Oke, Saros Margono sudah. Sekarang yang lebih rame lagi. Apa nih? EB. EB. Iya, Elkan Begat. Buat Loh, iya kan? Iya, EB iya. kan Elkan Iya. Begat. Nah, iya Iya. kan sebelumnya Elkan Begat tuh ke Bali, terus di TikTok tuh FYP, Iya. seperti ada yang menanyakan, kemudian dijawab, iya, dia akan dipanggil atau Waduh. akan main untuk timnas. Ini mungkin orang biasa yang pada saat ketemu dia lah. Iya, iya, iya. Semacam itu ada, Iya, kalau iya, nggak salah, saya iya lihat, kan? saya lihat, ya. Nah, atau nggak tahu itu editan, gue nggak ngerti lah. Nah, cuman nggak ada namanya. Gue bukan mengatakan dia harus dipanggil, enggak. Enggak, iya. Lagi-lagi itu hak dari Kluivert. Ya. Ya kan? Tapi kalau bagi gue secara pribadi, ini bukan merendahkan pemain lain, tapi Jordi Amat. Ini yang sering blunder dan sudah jarang, udah lama lah gak bermain. Ya, Gue lupa di terakhir JDT kapan juga main. dia bolak-balik cedera, main nggak main. Iya betul. Nah, Elkan Begat masih muda, main terus di Inggris. Sebelumnya memang dia fokus pemulihan kemudian untuk klub. Iya. Sekarang kan sudah libur. Iya. Ya kan, klubnya kan Oke. nggak main. Mau fokus apa lagi untuk klub? Ini dia sudah di Bali juga. Ini channelnya Bung Binder, kalau ada bintang tamunya saya suka lihat pertanyaannya agak enak-enak. Kalau saya berat-berat semua nih, pinggir-pinggir jurang. Tapi oke, karena untuk sahabat saya akan jawab. Oke. Saya akan memaparkan kronologisnya aja. Oke. Karena ini sangat sensitif dan biarlah mungkin teman-teman yang menyimpulkan. Elkan Bagot itu masih sangat muda. Dia umurnya 22 tahun, Oktober ini 23. Tingginya 196, kaki kiri, CB kiri lah paling pas, dan kita sangat membutuhkan dia untuk pelapis. Dan di Blackpool dia sering bermain sebagai CB kiri, kadang-kadang juga left back. Dan betul yang Bung Binder katakan tadi, memang dia sempat cedera kalau nggak salah Januari Februari, habis itu Lumayan dia pulih. lama dia cedera. Iya, lumayan Dua lama, bulan atau sekitar 3 2 bulan ya. Kemudian dia main dan konsisten. Bagus dia. Di Blackpool Pelatihnya sendiri ngomong dia Iya, bagus. betul. Ada. Dan waktu itu dikatakan dia berseteru dengan Sintayong, Iya, betul. ya kan? Itu yang pemberitaannya. Iya, Itu pemberitaannya seperti itu, Seperti itu fakta, iya. ya. Bukan kita yang ngomong. Bukan, itu Bukan, fakta. iya. Itu terkait dengan Olimpiade tahun lalu yang waktu dipanggil. playoff Olimpiade Lawan kan? Gini. Ya, oke, ya udah. Oke. Tapi kan Sintayong udah gak ada di timnas. Iya betul. Kluivert sekarang. Nah, Kenapa Kluivert gak jelasin? Biasanya Nah. Sintayong kan jelasin. Maret saya sempat menanyakan dengan salah satu orang dari PSSI. Oh. Bang, Bagot dipanggil nggak? Oh nggak, dia fokus klub. Menurut Ya saya itu betul. Waktu Maret kan benar. itu jawaban langsung orangnya ke saya. Ya enggak, waktu Dia Maret memang fokus klub. Iya, tapi menurut saya tetap aneh juga, Bung. International break, kalender FIFA kan tetap Oh, dilepas iya. pemain. Iya, betul. Dan itu wajib melepas Iya, kalau wajib, klub wajib, itu. betul. Dan semua pemain kan dilepas. Hmm. Nggak ada yang nggak. Walaupun misalnya kayak contoh nih, kayak sekarang. Jepang dan Amerika Serikat itu masih dalam ongoing nih, liga. Sandy Walsh tuh masih main tanggal 31. Iya masih betul. Terus di Amerika Serikat, Martin Paes juga nanti masih main 31. Tapi dilepas nanti. Iya. Nggak ada masalah gitu. Nah, kok jawabannya itu? Oke, anggaplah itu betul. Fokus di klub. Waktu itu Blackpool lagi berusaha untuk settle di papan Oke. tengah. Sekarang apalagi alasan? Sudah libur kan? Udah libur.
sudah nggak ada Sintayong, sudah libur, apalagi alasannya? Enggak, tapi gue juga gak mendengar Patrick Kluivert ada memberikan statement soal pemanggilan itu pemain. dia. Atau belum dulu, atau belum boleh? Belum ada. Loh, iya kan? Ini kan belum ada nih. Belum ada. Menurut saya sih, kan katanya yang mempunyai prerogatif mengumumkan, memanggil dan Pelatih. tidak memanggil pelatih. Iya. Idealnya adalah pelatih juga Iya. ngasih alasannya. Mungkin nanti kali. Tapi nanti, oke lah, itu Iya. nggak masalah soal teknis. Tapi nggak ada saya mendengar alasan yang clear soal kenapa Elkan Bagot dipanggil. Memang ada satu alasan menurut saya lebih nggak masuk akal lagi. Katanya karena dia udah lama nggak dipanggil, jadi mungkin kurang chemistry lah. Saya bilang, itu dia kan baru main kan di Piala Asia tahun lalu kan, Januari, Terakhir dia Februari main kan Terakhir. yang lawan Jepang itu. Enggak, dia terakhir main Lawan Australia. Lawan Australia. Itu kan belum lama. Dan satu, timnas kan dinamis. Dan gak setiap hari main. Dan gak setiap hari. Iya. Biasa itu Nggak setiap dipanggil, nggak minggu, dipanggil. Kalau itu pun alasannya, apa Nggak masuk kabar dengan akal Lili juga. Pali? Iya, Lili Pali betul. Lebih lama. lebih lama lagi. Lebih lama Oh, lagi. dia kan udah bela timnas sebelumnya. Iya, tapi sebelumnya kan pemainnya beda Iya, semua. Betul. Nah, Ketika dia tahun 2023 main lawan Turkmenistan, memang ada Joe Pelupesi. iya. Memang ada Betul. Hafner. Betul. Memang ada Ole Romni. Kan nggak ada. Oke. Baru juga. Oke, gitu. tapi pada intinya, kalau menurut lu butuh gak sih timnas Oh, Elkan butuh Bagot? dong. Butuh dong Elkan Bagot bagus begitu. Saya kan nonton Week in Week Out, Iya, penampilannya bagus. Main Memang, di iya. Ligue 1 Inggris Iya, loh. dan tahu gak kelebihan dia apa? Dia bisa jadi striker dadakan juga. Waktu lawan Jepang apa Australia Iya, dia? betul. Lawan Jepang loh. Sempat merepotkan juga lu dia. Saya interview Sintayong Oh. setelah pertandingan. Oke. Saya tanya, itu spontan, ini A0 nih bukan A1 ya. Iya. Saya tanya Sintayong setelah pertandingan, kalau nggak salah di stadion mana? Ali Jasim apa di mana? Oke. Saya lupa lah, di Qatar pokoknya. Saya tanya, apakah ini memang by design atau spontan? Iya. Oh enggak. Bilang, memang di latihan kadang-kadang dia Oh, sering. ya ada kalanya Maju, lah. oke. Seperti kalau dulu tuh, kalau nggak salah Rio Ferdinand di MU itu suka jadi kiper kalau nggak salah. Oke, Kan oke, ada yang oke. kayak gitu-gitu kan, 1-2 lah kalau untuk apa namanya mitigasi gitu. Jadi ya betul, siapa tahu kita nggak butuh gol. Majuin dia ke depan, Majuin dia set piece sekali, juga, set piece. set piece juga bisa. Iya, lagi normal pun corner kick Nah, kan dia bisa maju gitu. Kenapa gue menanyakan tentang Elkan Bagot? Karena netizen-netizen kita yang mungkin nggak paham, sering banget komentar gak nasionalis. Nah, Udah nggak mau bela Indonesia. Nah, ini juga yang harus kita kasih edukasi. betul. Inilah kenapa saya senang walaupun pinggir jurang nih Bung ya, Iya. ngangkat topik ini supaya kita dudukan masalah ini secara adil. Secara clear. Clear. Clearkan. Jangan pemain yang diserang. Nah, Elkan Bagot itu WNI loh, dan bahkan dia bukan naturalisasi loh. Iya, karena dia milih WNI. Milih WNI karena dia Masih bisa pada saat itu, waktu usianya. usianya milih. Dan dia ikut ibunya kalau nggak salah. Iya, ibunya orang Kakaknya Indonesia, itu. Iya, iya. bapaknya orang Inggris, lahir di Thailand. Iya. Jadi Jadi kita mendudukan anak bangsa kita, mau dia keturunan apapun, dia WNI, udah punya paspor, ya kita dudukan. Sayangnya memang sejauh ini hampir saya tidak mendengar ada statement saya juga. dari dia. Iya, betul. Nah, betul. itu aja Belum ada. sih. Iya, mungkin dia juga pikir belum perlu juga. Iya, ya mungkin kan? udah deh daripada ribut-ribut. Iya, betul. Mungkin seperti itu. Iya, oke. Elkan Bagot sudah, Cyrus sudah. Tadi soal Bahaya-bahaya semua nih pertanyaannya nih. soal pemain Liga 1. Tapi kan, loh, kita kan nggak menyerang siapa-siapa. Enggak. Dilarang nggak sih di negeri ini untuk kritik, untuk Enggak. menyampaikan pendapat? Enggak. Serius enggak kan? Enggak. Kalau nggak disanksi juga loh. Oke, sekarang ada pertanyaan lain lagi. Ini yang sebenarnya pertanyaan yang rame lah. Ya. Tapi gue mau agak membedakan pertanyaan ini. Soal klub yang menjadi juara 2 kali berturut-turut di Liga 1, ya kan kita tahu Persib Bandung. Oke, gue sudah sering lah memberikan pendapat gue tentang pemain dari Persib ya yang memang sejauh ini belum dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Terakhir yang dipanggil seingat gue, mungkin juga gue salah, silakan kalian koreksi. Yang maha budiman dan bijak ya kan netizen. Terakhir yang dipanggil itu Dimas Derajat. Dimas Derajat ke timnas oleh Sintayong. Iya. Terakhir kali ya, dia sudah di kualifikasi round 3 ya. di round 3 Iya. lawan Bahrain dan Bahrain, China. kalau nggak salah, Tapi dia ya. nggak turun. Iya, iya. Oke. Itu terakhir pemain Persib dipanggil. Iya. Sekarang kan banyak nih yang ngomong, kenapa gak dipanggil klub yang menjadi juara? Yang gue pengen tanya pertama dulu, apakah ada aturan nggak di dunia ini yang mewajibkan seorang pelatih timnas harus memanggil pemain dari klub yang menjadi juara di Liga Domestik? Itu dulu satu. Dan yang kedua, kalau lu pikir memang ada pemain dari Persib yang layak bermain di timnas Indonesia atau layak dipanggil, siapa pemain tersebut? Pertanyaan pertama dulu, tolong lu jawab. Oke. Ini berat-berat nih. Ini Ini sesuai aturan gue, karena gue cari-cari gak dapat gue aturannya. Enggak. Soal harus manggil pemain dari klub yang juara. Iya, pertama memang tidak ada aturan. Itu berlaku bahwa pemanggilan pemain itu adalah murni domain dari Patrick Kluivert. Jadi dalam ini pelatih. Jadi sesuai dengan analisa dia lah Iya, dengan timnya. kebutuhan. Dan kedua, kadang-kadang gini, yang sempat saya singgung di awal juga ya.
kadang mungkin ada pemain yang let's say bagus lah gitu ya, mungkin ya. Tapi kemudian di posisi tersebut sudah numpuk. Atau kedua, Contoh dulu. contoh misalnya menurut saya Edo Febriansyah itu. Kita tahu lah bagaimana sesaknya di lini kiri, di back kiri kita kan. Ada Calvin Verdong, Dean James, Sian Patinama, Pratama Arhan. Mau ditambahin lagi, Hapner bisa di situ kalau mau. Kevin Dix juga bisa kalau mau. Iya. Jadi udah banyak lah gitu. Jadi nggak ada aturan bahwa klub yang juara itu pemainnya harus dipanggil. Atau harus mewakili lah. Harus mewakili. Cuman saya coba sedikit mengambil hipotesis yang berlawanan biar kita seru sedikit. Ya, silakan. Ini mengacu juga fakta apa yang dikatakan oleh Bojan Hodak. Ya, bahwa dia mengeluh, mungkin ini keluhan sebagai orang tua juga ya, bahwa katanya Patrick Kluivert itu nggak pernah nonton Persib Bandung. Di Persib. Di kandang Persib ya, gitu. Itu yang juga buat gue kaget. Ya. Nggak, jujur. Bukannya gue membela Bojan Hodak, itu juga yang membuat gue kaget. Ya, Justru yang gue lihat dia lebih sering nonton pertandingan Dewa. Ya. Mungkin karena suka permainannya kali. Iya, dan di situ kan memang ada Egy sama Kambuaya mungkin ya. Atau cocok dengan pelatihnya tuh, Jan Olde kan Belanda juga. Loh iya kan Jan Olde recurring juga. Iya, orang Belanda juga recurring, betul ya. Jadi ya mungkin sekali lagi anggaplah ini sebagai masukan buat Patrick Kluivert. Iya. Itu aja. Iya. Gitu. Jadi jangan apa-apa berbeda itu kita benturin langsung setuju nggak. Jadi kita anggap aja ini masukan. Ya mungkin nanti kalau ada tim yang memang compete atau perform lebih sering ditonton atau ditonton secara langsung, betul, itu aja. Betul. Itu gue bela. Bukannya artinya gue ingin membela Bojan Hodak. Tapi yang Bojan Hodak katakan itu sebenarnya betul. Betul. Kenapa tim yang menjadi juara kok gak pernah nonton di stadionnya itu, di Persib itu? Itu aja gitu loh. Nah, kalau soal pemain yang apakah siapa pemain dari Persib yang mungkin masuk hitungan lah paling nggak? Selain Dimas Derajat. Dimas kan baru pulih dari cedera, gak mungkin dipanggil ya. Ya, Etam itu mungkin salah satu kandidat ya. Beckham. Meskipun akan banyak diskusi nih, gitu. Karena kita juga tahu secara pengalaman dia mentalitinya udah pernah bawa juara SEA Games. Itu kan satu poin juga lah, gitu. Itu bagus lah, itu nah, bagus. Cuman memang untuk body balance ini juga menjadi PR dari dia. Dan saya punya teman juga nih, Bobotoh, mengatakan bahwa memang secara keturunan begitu ya, badannya memang tidak terlalu bulky gitu. Sekali lagi ini bisa menjadi masukan juga, Bung. Sama seperti tadi Lily Pali ketika nggak dipanggil, dia pumping kemampuannya. Nah, untuk Etam juga saya rasa nggak perlu berkecil hati, kalaupun sekarang nggak dipanggil. Sama seperti Yakob. Yakob itu menurut saya lebih ekstrim lagi, menurut saya itu bagus, tapi nggak dipanggil yang batch Maret kan nggak dipanggil Sayuri. Tapi dia bukannya dia cedera pada saat itu? Yang Maret dia nggak cedera, dia nggak dipanggil dia, dua-duanya. Nah, untuk Etam kalau saya bilang sih, ya menurut saya dia bisa masuk 32 itu menurut saya ya. Seharusnya bisa. Untuk masuk dalam TC. Iya, tapi sekali lagi kan dia tuh ada di perbatasan, Bung. Bukan seperti Rizky Ridho yang kita yakin semua dia masuk gitu. Dia memang agak-agak ibaratnya nilai itu mesti hair gitu. Nah, jadi tinggal dia berintrospeksi, saya kekurangannya di mana ya? Saya kembangin itu. Dan suatu saat kalau dia bisa membuktikan itu, musim depan misalnya dia tampil lebih bagus, terutama juga syuting dari luar kotaknya dia bisa tingkatin. Harus lebih banyak. Dan akurat. Saya rasa kalau pelatih normal, kalau dia masih perform pasti akan dipanggil juga. Jadi lebih kepada ke situ. Cuman ya tetap ya kita sama-sama lah dukung tim nasional kita. Kita juga tahu lah sebagian dari teman-teman di Persib mungkin agak kurang agak kecewa mungkin ya pemain yang nggak dipanggil. Itu juga artinya menandakan mereka sayang timnas kan. Pengen pemainnya dipanggil gitu. Jadi ini adalah masalah selera mungkin juga ada di sana, masalah kebutuhan juga, yang mudah-mudahan suatu saat nanti bisa lebih maksimal lagi memenuhi semua ekspektasi itu. Tentu nggak akan bisa memuaskan semua pihak lah. Pelatih manggil itu pasti ada 1-2 kerikil-kerikil, yang ini kok nggak dipanggil, ini dipanggil. Cuman mudah-mudahan suatu saat dengan makin mengenalnya Patrick Kluivert dengan para pemainnya, terutama di Liga 1 ya. Kenapa? Karena kalau di Diaspora kita sudah tahu lah kualitasnya seperti apa. Liga 1 ini kan fluktuasinya lebih tinggi. Nah, mudah-mudahan semakin dia mengenal, semakin juga dia bisa tajam dalam memilih pemain. Iya, betul. Dan bagi netizen juga jangan terlalu over juga, ya kan, untuk mengikut campur lah soal pemanggilan pemain. Karena gue masih ingat pada saat Simon McManamy, itu yang menentukan netizen loh. Pemain ini ya kan, akhirnya apa yang terjadi? Berantakan kan, kita biarkan pelatih ini bekerja. Dan nanti pembuktiannya 5-10 Juni. Nah, itu. Disitulah nanti kita akan nilai. Iya, kita akan nilai dengan pemain-pemain yang dipanggil. Dan gue juga pernah mengatakan soal masalah waktu aja ini. Soal Beckham dipanggil, soal masalah waktu aja. Iya, setuju. Dia akan dipanggil. Karena kalau kita lihat dengan kebutuhan,
persaingannya sama itu saya lupa bilang. persaingannya tadi. ini Udah numpuk juga di udah situ. numpuk juga di Gitu. situ, ya kan? Artinya kalau dari segi kematangan ya jelas Jacob Sauri lebih matang. Ya. Daripada Beckham, sebelumnya sudah pernah bermain juga. Iya. Ya kan bagi timnas. Egy. Main juga di Piala Asia, ada Egy juga. Ricky Kambuaya. Terus ada Sandy Walsh juga, Sandy ada Walsh. Reinders juga. Jadi Iya, memang untuk saat ini agak berat, tapi Iya. bukan berarti tidak mungkin. Iya. Ya kan? Jadi jangan juga teman-teman berpikiran, wah kenapa ya kok sepertinya, ya kan mungkin kalian juga berpikir negatif kok. Sepertinya anti Persib nih, mana ada yang anti-anti? Nggak sih, Nggak saya ada sih juga. Ya kan pasti nanti akan ada waktunya dipanggil juga. Oke, ini satu lagi pertanyaan yang penting ini Bang. Sebelum nanti kita closing, nggak, ini aman-aman. Udah, yang berat-berat udah lewat. Dari pemain-pemain yang dipanggil, ada 12 pemain yang bisa bermain di posisi back. Back ya. Tapi cuma satu pemain dari Liga 1, Rizky Ridho. Kita tahu Rizky Ridho memang sudah tidak tergantikan. Iya. Oke. Dia layak lah masuk ke timnas, bahkan layak masuk ke starting lineup. Tapi apakah memang di Liga 1 nggak ada lagi nih pemain di pertahanan yang bisa dilirik oleh Patrick Kluivert? Sebenarnya kan kayak Muhammad Ferrari itu masih cedera ya, kalau nggak salah. Terus kemudian Kakang. Sorry, lu nonton Liga 1 kan? Nonton. Oke, kalau gitu like lah gue tanya. Lo iya dong, bener dong. Takutnya lu gak nonton ya kan? Harus ditonton lah, Oke, masa ditonton oke. Liga 1 dari tahun 80-an akhir mungkin. Gue dari tahun 94 terus. Ran. Oke, dari Liga Waktu unifikasi. dari Liga Dunhill ya. Ya, dari Liga Iya, pertama itu kan? Galatama campur Iya, perserikatan. campur itu. Oke. Jadi ya memang kalau mau jujur ya, dengan meningkatnya kuota pemain asing ini juga jujur mengurangi panggung dari para pemain kita sih secara umum. Tapi masih rencana untuk musim depan 11 Tapi- atau udah fix? Belum. Yang 11, yang 8 aja udah mengkikis. Bang. Oh iya. Kayak contoh kiper, Iya, kita lihat iya. udah mungkin Betul, 50% diisi. Dari Persib, dari Persitas, hampir 50% mungkin Iya. lebih ya. Bali. Segala macam. Dan ini akhirnya membuat ya kesempatan para pemain kita untuk menempa mental mereka atau kemampuan mereka masih berkurang. Oke. Sebenarnya ada beberapa pemain yang sempat dilirik juga, salah satunya saya pernah nyinggung di beberapa kesempatan, Safruddin Tahar. Itu pernah disinggung oleh Patrick Kluivert, ditanya kepada coach Imran, Alex Pastro juga nanya. Cuman memang again persaingannya berat di situ. Oke. Di Di kanan back, di ada Sandy Walsh, ada Kevin Dix, ada bahkan Reinders yang dalam 5 pertandingan terakhir main full gitu. Jadi mungkin juga di satu sisi ada kesempatan yang berkurang di Liga 1, tapi di sisi lain juga kita lihat semakin menumpuknya dan semakin kuatnya para pemain diaspora yang berposisi di area Di tersebut. back, Meskipun sekali lagi kalau menurut catatan saya, tadi juga kita kayaknya agak sama nih Bung. Mungkin kalau untuk Jordi Amat seharusnya udah bisa diganti dulu lah. Iya, gitu. diganti Bukan ya ini kan fluktuatif ya. Kita Iya. nggak tahu tiba-tiba tahun ini dia main lagi nanti di JT perform, dipanggil lagi bisa aja. Tapi seandainya kayak Jordi Amat itu bisa di get rid of, mungkin bisa aja ya pemain lain, Kakang mungkin walaupun Iya, Kakang dapat katanya kesempatan ya. iya, Untuk dapat U23 kesempatan. kayaknya Untuk dia. U23 ya. Untuk U23. Tapi kan sebenarnya ya bisa aja dia dimasukkan untuk ngasih vibes atau apa gitu Iya. ya. Jadi lebih kepada situasi liga kita yang memang semakin sempit untuk pemain lokal, apalagi kalau jadi 11 ya. Ini kan semakin mengurangi kuotanya dan juga itu tadi para pemain diaspora yang memang harus diakui kemampuannya di posisi tersebut susah digeser, Bu. Iya, betul. Gitu. Oke, ini terakhir. Gue baru ingat. Apa? Ini ada yang lagi rame. Jangan-jangan yang lebih Enggak. Ini lebih rame lagi tentang Missilgers. Yang ah. dikritik oleh Oh, analis iya. ESPN. Siapa namanya? Kenneth Perez. Kenneth kalau nggak Perez salah. itu, mantan pemain Ajax juga. Ya kan, kok dia bisa kritik seperti itu bahwa sejak main untuk Indonesia sudah menurun performanya. Eh, Padahal kan dia di Twente masih Nggak, one sebenarnya- of the performing player kan, bukan? Gua terus terang jarang nonton Oke. Eredivisie. Sebenarnya jujur ya, waktu dia diumumkan akan dinaturalisasi, itu kita mantau terus live reaction apa. Itu luar biasa animonya. Pemainnya juga bagus. Salah satu yang pertama itu saya masih ingat main lawan MU. 1-1 di Old Trafford. Pokoknya lawan MU lah. Dan dia habis golin. Memang stabil. Nah, sekarang saya lebih suka menggunakan kata itu tidak konsisten. Dia sempat kemarin 2 pertandingan itu bagus. Main kalau nggak salah 2-0 deh. 2 pertandingan clean sheet. Main bagus. Tapi kemudian habis itu kalah 3-2. Dan kemarin lawan Ajax. Oke, kalau lawan Ajax emang susah lah ya. Karena mereka juga lagi tuh horses racing di match terakhir itu dengan yang terakhir itu. PSV. Iya, PSV. jadi mereka lebih termotivasi memang. Iya. Sementara Twente sebenarnya udah pasti masuk ke zona UEFA Conference League. Jadi mereka less motivated pasti. Tapi memang di pertandingan itu ada 1-2 kejadian yang sebenarnya menurut saya nggak terlalu gimana-gimana sih. Satu tuh dilanggar, kalau nggak salah si Brobry atau siapa saya lupa. Kemudian ada
tendangan bebas yang kemudian di area juga dia nggak dijaga gitu. Oke. Tapi ya kemudian Dan itu wajar aja bisa terjadi. itu wajar aja terjadi Wajar gitu. aja. Bukannya maksudnya gimana ya, misalnya dia sengaja handsball atau Iya, pelanggaran yang gitu. Tapi memang itu ya ada kecerobohan juga lah. Nah, kemudian jujur saya kaget juga diganti apa gara-gara itu. Oke. Nah, komentatornya itu English commentary sempat ngomong memang he made 3 blunders. Oke, in that match. In that match, Di pertandingan itu lawan Ajax. babak pertama, itu alasannya diganti. Nah, kemudian keluarlah komentar dari Kenneth Perez itu. Sebenarnya kalimatnya begini, saya nggak tahu kenapa dia turun penampilannya setelah membela tim nasional Indonesia. Bukan gara-gara dia bela tim nasional Indonesia jadi turun. Oh begitu, jadi gue juga salah baca dong kalau gitu. Iya, jadi itu memang di printer jangan-jangan. memang agak tipis jadinya. Kalau kita memakai emosi kita langsung mikir, oh gara-gara kita ya, gitu nggak? Gue juga pikirnya Itu begitu. critical thinking Nggak, sebenarnya. maksudnya gue gak sukanya waktu dia mengatakan Bukan karena gara-gara, setelah. gara-gara pilih Indonesia kemudian permainannya menurun. Bukan, setelah. Ini gak salah ini Jadi orang setelah ngomong. dia bela Indonesia, kok penampilan Tapi turun? kenapa di sosmed ada Ya, seperti itu? kan biasa geser-geser lama-lama ini. Nggak apa jadi sebetulnya Jadi dia akhirnya orang-orang itu menangkap. ngomong? Nggak, yang dia ngomongnya apa bang sebenarnya? Iya, saya nggak tahu kenapa dia penampilannya turun setelah membela tim nasional Indonesia, bukan gara-gara karena. gitu. Oke. Memang akhirnya bisa mengarah ke situ kesimpulannya. Oke. Nah, kan bisa aja kalau kita, nah makanya ini kita diskusikan secara kepala dingin. Iya. Apakah mungkin karena dia harus terbang jauh? Kan bisa juga. Iya. Jadi bukan gara-gara Indonesia ini bikin dia jadi jelek gitu, nggak ujuk-ujuk gitu. Iya dong, nggak. Sama Karena aja kayak- Jade Says ya semua pemain yang lain kan Calvin Verdong segala macam. iya bagus-bagus gitu. aja. Nah, cuman ya akhirnya ini ditanggapi sebagai sebuah serangan. Serangan iya. Ya bahkan mengatakan kenapa bobo Indonesia gitu. Ya welcome to Indonesia begitu itu aja. Saya mau bilang apa? Saya kan juga pernah diserang gara-gara. Jangankan lo, gue juga udah sering. Udah. Tapi oke, ini sudah lewat Tapi empat- mudah-mudahan dia bisa Oh, iya namanya dong. perform lagi Iya balik dong. ya. Dia salah satu valuable player kita. Iya. Meskipun dengan value tinggi. Meskipun saya nggak tahu nih apakah nanti dia di 3 back itu akan dipasang lagi atau Ya, itu tetap nanti. dengan itu nanti. Itu nanti kita bahas waktu sebelum match lah. Mungkin waktu lu di GBK ya kan. Oke, Nah, siap. itu nanti kita bahas. Oke. Dan sudah lewat 40 menit, waktunya kita tutup. Tapi seperti biasa sebelum tutup, siapapun narasumber yang di sini akan gue minta untuk menyampaikan pesan-pesan kepada netizen plus 62 kita yang budiman dan luar biasa bijaknya. Silakan. Dukung Merah Putih tanggal 5 Juni dengan semangat militan tapi juga sportif. Oke, siap. Seperti biasa, sebelum ini kita closing, ikutin slogan channel ini, Bang. Alright. Oke, no hate, No hate, no politics, no politics, only football, only football. salam sepak bola. Salam sepak bola. Mantap. Thank you.